Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopia Sari dengan NIM 196500006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, langsung saja di sini saya akan mereview dua buah jurnal, di mana jurnal yang pertama ya bisa dilihat ya, kita mulai dari nama jurnal, yaitu Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi dengan volume 4 nomor 6 tahun 2020 dengan ISN media elektronik sebagai berikut 2580 sampai 7660 dengan judul Sistem Pengecekan Toko Online Asli atau Dropship pada Shopee menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS. Nah, abstraknya, banyaknya toko online pada web e-commerce Shopee membuat konsumen kesulitan dalam mengecek keaslian toko online. Nah, jadi pentingnya untuk pengecekan atau penelusuran dilakukan dengan menerapkan algoritma Breadth First Search atau BFS, yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma Breadth First Search merupakan algoritma sederhana yang mudah digunakan untuk melakukan penjelajahan sekaligus pengecekan toko online secara otomatis dengan performasi yang baik. Nah, kemudian pendahuluan di sini, mengingat Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia, pesatnya pertumbuhan e-commerce Indonesia dikarenakan jumlah pengguna internet Indonesia yang melebihi dari 100 juta pengguna. Nah, Shopee merupakan salah satu marketplace yang ada di Indonesia. Dengan adanya Shopee, mempermudah konsumen atau pedagang melakukan transaksi jual beli produk secara online. Nah, dengan teknik Breadth First Search dapat digunakan dalam pencarian record dengan menelusuri URL utama hingga ke bagian terdalam link pada halaman artikel yang dilakukan pada media online. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam memilih toko online asli sebelum membeli produk dari toko online yang ada di Shopee secara efektif dan efisien. Nah, selain itu dapat mengetahui bagaimana performasi algoritma BFS dalam penelusuran toko online. Nah, yang kedua, metode penelitian. Ya, di sini ada dua. Yang pertama, jenis dan sumber data. Nah, jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data informasi toko online yang ada pada situs Shopee atau marketplace Shopee dengan kata kunci misalnya kemeja pria. Nah, di situ kita akan melakukan pencarian sesuai dengan keyword atau kata kunci yang dimasukkan. Kemudian, algoritma Breadth First Search. Dalam penelitian ini, algoritma yang digunakan yaitu algoritma Breadth First Search yang digunakan sebagai proses pencarian sekalian pengunjungan link toko online berdasarkan keyword yang dimasukkan. Kemudian diambil data berupa Shopee dan Itemit yang digunakan sebagai node. Nah, adapun contoh gambar penerapan algoritma BFS itu sendiri. Kemudian lanjut pada hasil dan pembahasan. Nah, adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pengujian algoritma dan implementasinya. Nah, yang pertama, poin pertama itu ada pembentukan queue atau antrian. Nah, pada tahap ini merupakan pembentukan queue atau antrian untuk pengunjungan node menggunakan algoritma BFS. Nah, setelah pembentukan queue selesai dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan tahap pengunjungan yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, proses pengunjungan node sesuai dengan algoritma BFS yaitu dengan FIFO atau First In First Out, di mana node yang pertama dimasukkan ke dalam antrian, maka akan dikeluarkan. Kemudian implementasi sistem pada tahap ini melanjutkan konstruksi aplikasi dari metode prototype, yaitu implementasi dari perancangan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, tampilan program yang akan digunakan pengguna untuk dapat berinteraksi dengan perangkat lunak yang dibangun, sehingga implementasi sistem ini digunakan sebagai tolak ukur dari pengujian dari hasil program yang sudah dibuat untuk pembangunan sistem. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sistem pengecekan toko online yang dibangun dapat melakukan pengecekan toko online yang baik berdasarkan parameter pengiriman ataupun rating toko serta respon rate. Nah, hasil pengecekan tidak serta-merta mengkategorikan suatu toko online tersebut asli atau dropship secara keseluruhan. Akan tetapi dicek berdasarkan parameter sehingga memungkinkan bisa dalam satu parameter dikatakan kategori toko online asli dan pada salah satu parameter lainnya dikategorikan sebagai toko online dropship.
Baik, kita lanjut pada review jurnal yang kedua. Nah, dengan nama jurnal yaitu Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika atau JMP dengan volume 11 nomor 2 tahun 2019 halaman 29 sampai 36. Nah, dengan judul jurnal yang akan dibahas adalah Depth First Search atau DFS untuk menentukan diameter graf hierarki. Nah, adapun penulisnya adalah Nugroho Arif Subduyo dan Ardi Mulia Iswardani. Nah, kemudian lanjut pada poin abstrak. Nah, di sini tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menentukan diameter suatu graf hierarki menggunakan DFS. Kemudian, poin yang ketiga yaitu pendahuluan. Nah, model topologi jaringan merupakan istilah untuk menentukan konfigurasi kabel, komputer, dan periferal. Nah, pemodelan ini berfungsi sebagai pengelolaan jaringan komputer yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengenali kesalahan ataupun kinerja jaringan komputer. Nah, lalu peran topologi sebagai petunjuk posisi titik dalam jaringan komputer tersebut dilengkapi dengan mekanisme sistem pengolahan jaringan dengan membagi jaringan berdasarkan hierarki atau tier ataupun tingkatan. Nah, jadi teori graf ini adalah sebagai cabang disiplin matematika yang dalam perkembangannya itu semakin meningkat karena penerapan teori graf ini antar disiplin ilmu sebagai alasan utama untuk pemilihan metode. Nah, adapun teori graf secara formal dapat didefinisikan sebagai himpunan tak kosong berhingga atau V disumbul dengan V, kemudian disertai dengan relasi yang irrefleksi dan simetris. Nah, lanjut kita bisa melihat dari gambar graf hierarki. Nah, jadi teori graf ini menjelaskan untuk mencari suatu tree dapat digunakan algoritma depth first search atau DFS dan breadth. Kemudian algoritma tersebut adalah algoritma pencarian buta yang digunakan dalam kecerdasan buatan. Kemudian lanjut pada metodologi penelitian. Di sini ada 5 poin. Seperti yang bisa dilihat, yang pertama itu ada studi literatur terkait penelitian, kedua masukkan semua titik pada graf hierarki, ketiga tentukan jaraknya, kemudian keempat itu eksentrisitasnya, dan yang kelima itu adalah tentukan diameter pada setiap graf hierarki. Kemudian lanjut pada pembahasan mengenai algoritma untuk mencari diameter. Seperti ini yang bisa dilihat. Nah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, langkah penentuan diameter yaitu dengan menyusun matriks agensi yang bekerja dengan menemukan jarak terpendek dari setiap titik dalam menentukan diameter pada suatu titik. Nah, yang kedua, diameter dari graf hierarki yang dicari menggunakan algoritma DFS adalah 4. Lanjut pada penjelasan perbedaan dari kedua jurnal tersebut. Nah, dari poin pertama ya, dari judul jurnal sudah berbeda. Nah, pada jurnal 1 itu menggunakan metode BFS atau Breadth First Search, sementara pada jurnal yang kedua itu menggunakan metode DFS atau Depth First Search. Nah, yang kedua, pada jurnal 1 itu lengkap dan penggunaan bahasanya pun baik sehingga mudah dipahami. Sementara pada jurnal yang kedua itu tidak lengkap, seperti baik penggunaan bahasanya pun itu kurang mudah dipahami. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah perbedaannya itu BFS dan DFS. Jadi di mana poin yang pertama itu semua node pada level n akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada node level n tambah 1. Sementara DFS itu dia proses pencariannya pada semua anak node. Nah, yang kedua, pencarian dimulai dari node akar terus ke level 1 dari kiri ke kanan. Sementara kalau DFS itu dia pencariannya dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga kemudian berpindah level berikutnya dari kiri ke kanan hingga memenuhi tujuan atau menemukan tujuan ataupun goalnya. Nah, sementara kalau untuk DFS dia proses dilakukan sampai menemukan tujuan atau goal. Mungkin itu saja perbedaan dari kedua jurnal yang telah saya ambil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.